Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Dita Wulandari dari Prodi S1 Fisioterapi NIM 20 10 30 10 43, kelas A3 semester 1. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai materi vertebra dan pelvik sebagai bentuk pemenuhan tugas modul anatomi dasar praktikum 3 dari Bapak Tri Laksono, SST, MSPT. Apa sih vertebra itu? Vertebra yaitu tulang belakang. Tulang belakang terdiri dari banyak tulang. Ada tulang kecil-kecil, mulai dari leher sampai dengan tulang ekor. Bagian-bagian tulang dan nama-nama tulang dari vertebra. Yang pertama, bagian leher atau disebut dengan tulang cervical ada 7 buah. Yang kedua, bagian punggung, mulai dari bawah leher, punggung sampai punggung bawah atau disebut dengan tulang torakal ada 12 buah. Dan yang ketiga ada bagian punggung bawah atau disebut dengan lumbal, ada 5 buah. Yang keempat, sakrum, satu tulang atau penggabungan dari 3-5 tulang. Dan yang kelima, koksik atau tulang ekor. Tugas dari tulang vertebra ini untuk melindungi yang namanya medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Vertebra terdiri dari 33 tulang, 24 tulang saling bersendi membentuk kolumna vertebralis yang sifatnya fleksibel atau dapat bergerak. Terdiri dari susunannya 7 buah vertebra cervicalis, 12 buah vertebra thoracalis, 5 buah atau penyatuan 5 buah os sakral, dan ada struktur vertebra. Yang pertama dibentuk oleh korpus atau badan tulang seperti penerima beban. Yang kedua, arkus, ring bulat sebagai pelindung spinal dan cord. Dan yang ketiga, prosesus spinos dan prosesus traversus sebagai sepasang komponen mekanik. Berikut ada susunan anatomi vertebra secara umum, yaitu korpus atau badan dari vertebra terletak di bagian sini, dan lubang ini dinamakan foramen vertebralis, dan di sini ada prosesus spinosus atau tonjolan di tulang belakang, dan sebelah sampingnya ada prosesus traversus atau sayap dari tonjolan. Nah, secara umum perbedaan struktur antar segmen cervical, torakal, dan lumbal seperti ini. Bagian penting di vertebra. Ligamen atau jaringan ikat berfungsi untuk menguatkan atau meletakkan antara tulang. Yang pertama, ligamen longitudinal anterior yang terbentang panjang bagian depan atau disebut dengan corpus columna. Yang kedua, ligamen longitudinal posterior pada bagian belakang korpus dan menutup bagian depan spinal cornal. Yang ketiga, ligamen flavum membentang bagian dalam arkus dan menutup samping dan belakang spinal cornal. Yang keempat, ligamen interspicius menghubungkan tiap prosesus atas dan bawahnya. Yang kelima, ligamen supraspinatus mulai dari C7 hingga sakrum yang terletak di belakang ligamen interspinosus. Dan yang keenam, ligamen intertraversum menghubungkan tiap prosesus transversus. Berikut otot-otot akibat vertebra. Yang pertama, sisi posterior atau punggung sebelah dalam, yaitu dip, transverse spinalis, longissimus, ilicostalis, spinalis, dan serratus posterior. Berikutnya ada superficial, ada latissimus dorsi atau punggung bawah, dan trapezius atau disebut dengan punggung atas. Yang kedua, sisi lateral, ada quadratus lumborum psoas.
otot-otot dinding perut atau depan. Yang pertama rectus abdominis, yang kedua transversus abdominis, yang ketiga oblique internus, yang keempat oblique externus. Nah, bidang geraknya itu sebuah bidang imajiner atau tidak nyata untuk memudahkan kita dalam menganalisis sebuah gerakan. Yang pertama, bidang sagital atau membelah tubuh menjadi dua bagian yaitu kiri, kanan. Dua, bidang frontal atau membelah tubuh menjadi dua bagian yaitu depan, belakang. Yang ketiga, bidang transversal atau membelah tubuh menjadi dua bagian yaitu atas, bawah. Nah, ini contoh gerakannya. Yang pertama, membungkuk ke depan dan belakang seperti kayang, fleksi, dan ekstensi. Membungkuk ke depan dinamakan fleksi dan membungkuk ke belakang dinamakan ekstensi. Yang kedua, ke samping atau lateral fleksi. Yang ketiga, rotasi atau memutar. Gerakannya, fleksi dan eksternal vertebra terjadi pada bidang sagital dan lateral fleksi terjadi di bidang frontal. Kelainan tulang. Yang pertama, skoliosis atau perubahan kurva tulang belakang ke arah lateral dengan rotasi atau tulang bengkok ke samping. Yang kedua, kifosis, terlalu membungkuk ke depan, dan yang ketiga, lordosis, terlalu tegak ke belakang. Diskusi intervertebralis adalah bantalan sendi di antara dua korpus vertebra. Ada dua bagian bantalan sendi, yaitu yang pertama, bagian dalam atau disebut dengan nucleus pulposus, yaitu cairan kental kenyal seperti jeli yang berfungsi sebagai memungkinkan gerak luas dan sebagai shock absorber. Yang kedua, bagian luar atau disebut dengan annulus fibrosus, berbentuk lapisan-lapisan yang berfungsi menerima beban nukleus dan stabilitas pasif. Nah, ini adalah gambarnya. Dan ketika diskusi pecah atau proplas diskusinterteralis intervertebralis, yang pertama, kompresi pada diskus intervertebralis dapat mengakibatkan nukleus pulposus mengalir keluar ke berbagai arah. Yang kedua, prolap diskus intervertebralis dapat terjadi karena kerusakan annulus fibrosus sebagai hasil mikrotrauma yang berulang. Dan yang ketiga, mengangkat beban berat. Posisi fleksi memudahkan terjadinya prolap diskus intervertebralis. Gambarnya seperti ini. Pelvik atau panggul terdiri dari yang pertama, tulang ilius atau ilum bertemu dengan sakrum di punggung bawah, yaitu dinamakan sacroiliaca joint. Dan yang kedua, crista iliaca atau iliac crest di bagian panggung belakang. Dan yang ketiga, sias atau anterior superior iliac spine di bagian panggul sebelah depan yang ada tonjolan atau di atas pangkal paha. Yang keempat, siai atau spina iliaca anterior inferior di pangkal paha bawah. Dan yang kelima, simfisis pubis, daerah pertemuan dua iusum atau ilium kanan dan kiri disebut dengan tuberculum pubicum. Di sini. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.